Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu semua tentangmu melekat di kepalanya, kepikiran kamu terus. Semua tentangmu melekat di kepalanya, kepikiran kamu terus. Ya, ingat ini untuk banyak orang. Jadi kalau dia nggak cocok, santai aja. Namanya general, umum, bukan pribadi. Kita lihat dulu teman-teman, ada energi apa ya? Ada energi intervensi. Nah, yang terjadi ya pada saat ini teman-teman, ada situasi hal-hal di luar kalian yang berkontribusi, berefek sama hubungan ini ya. Mungkin sekali hubungan ini dipengaruhi justru banyak masalah dari pihak luar ya. Entah itu orang ketiga, entah itu pekerjaan dia, entah itu keluarga dia, entah itu keluarga kamu, entah itu anak dia, entah itu anak kamu. Apapun itu, istilahnya hubungan ini itu justru akar permasalahannya ada dari pihak luar ya. Hal-hal yang mempengaruhi banyak, atau memang kamu berdealing dengan seseorang itu yang gampang terpengaruh oleh pihak luar. Jadi mungkin pendiriannya kurang, lalu di sini adanya kurang ketegasan, gampang terombang-ambing, gampang di driving ke kiri atau ke kanan teman-teman ya. Tapi istilahnya hubungan ini tuh rumit, ada tali-tali dari luar yang membuat hubungan ini jadi complicated atau rumit ya teman-teman. Nah, dan kamu tahu gitu loh, secara intuisi ya, bahwa hubungan ini itu sebenarnya saling terhubung, saling terkoneksi, saling ada rasa telepati yang terkoneksi gitu ya. Hanya gitu ya, kalau terlalu banyak hal-hal yang mempengaruhi, terlalu banyak masalahnya gitu ya, jadinya intuisi itu seperti sulit untuk dibaca ya. Ini juga menyatakan bahwa hubungan ini sebenarnya hubungan yang kamu tuh bisa membaca atau kamu bisa merasakan firasat soal arah hubungan ini nanti ke depannya seperti apa. Apa yang dia mau lakuin, apa yang dia mau omongin sama kamu ya teman-teman. Sebenarnya kamu tuh kayak udah punya gambaran besar lah ya soal hubungan ini seperti apa ya. Di sini juga ada situasi yang membuat kamu mungkin tidak yakin atau bingung hubungan ini tuh apa masih bisa ke depannya jalan. Apa masih mungkin hubungan ini berlanjut terus gitu ya, teman-teman. Kenapa? Kan di sini ada situasi keadaan yang seperti energinya pesimis, energinya nggak yakin bahwa hubungan ini itu memang masih bisa lanjut gitu ya. Dan di sini ada energi di mana kamu menjadinya nggak ngerasa nyaman. Di sini juga ada masalah kepercayaan ya, karena mungkin sekali ada kepercayaan kamu yang dia lukai di sini ya. Di sini ada luka-luka yang sedang coba disembuhkan. Kamu mungkin sedang menarik diri gitu ya untuk menyelesaikan trauma kamu dengan kecewa apa yang dia lakukan, dengan apa yang terjadi sekarang di antara hubungan kalian. Dan orang ini juga sedang berusaha untuk memperbaiki luka dia sendiri, karena orang ini mungkin banget punya masalah dengan inner child ya. Mungkin terbiasa ya di keluarganya atau dari masa kecilnya dia itu seperti dicampurin urusannya, jadi kurang ketegasan, kurang kedewasaan, jadi kayak terlalu banyak diaturin mungkin sama orang-orang di sekitar dia. Jadi dia tuh kayak nggak bisa fokus sama dirinya sendiri, sama tanggung jawab dia sendiri gitu ya. Jadi kayak akhirnya ya sudahlah, karena terbiasa orang aturin jadi nggak bisa tegas gitu ya. Teman-teman di sini ya, kenapa dia itu segala tentang kamu itu melekat di kepala dia dan dia tidak bisa melupakan kamu ya. Di sini ada energi dia itu merasa bersalah ya. Ada kesalahan dia baik yang mungkin disengaja maupun tidak, yang dia tahu bahwa dia perlu untuk minta maaf sama kamu ya. Jadi energi teringat soal kamu itu, melekat soal kamu itu juga karena disertai dengan rasa bersalah dan dorongan dia harus minta maaf sama kamu ya. Intuisi dia tahu gitu ya, bahwa sikap dia yang tidak tegas, dia yang melukai kamu, sikap perilaku dia itu malah menjadi menyakiti kamu ya.
Di sini juga ada efek tentang masalah finansial ya. Mungkin finansial dia belum cukup baik, keuangan dia belum cukup baik. Mungkin dia juga banyak berfokus sama situasi keuangan gitu ya. Ada energi apa lagi di sini ya teman-teman? Kalau Sora lihat di sini ada energi di mana ada luka ya, di mana kamu merasa bahwa kok dia itu seperti tidak menghargai kamu, dia seperti tidak mencintai kamu ya. Kamu merasa seperti energi dia itu tidak menerima kamu seutuhnya ya. Orang ini juga sedang narik diri ya, karena dia itu menyadari kalau aku itu mungkin tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, apa yang kamu ekspektasikan, apa yang kamu harapkan gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Nah, karena di sini memang ada energi yang tidak berimbang. Bisa saja kamu lebih banyak memberikan di sini daripada menerima, entah itu perhatian, entah itu cinta, entah itu energi rasa sayang ya, sehingga ya ada energi yang semakin kecewa karena tidak adanya keseimbangan di sana. Kok aku cuman harus memberi, tidak menerima dengan cukup ya. Tapi kenyataan kalau dia kepikiran sama kamu terus, itu karena ada energi di mana dia itu tidak ingin kehilangan kamu. Dia itu punya energi kepemilikan sama kamu. Energi dia melekat terus sama kamu, teman-teman. Apa yang melekat salah satunya adalah bagaimana kamu selalu menghibur dia. Bagaimana kamu selalu menjadi seseorang yang waktunya menyenangkan kamu sama dia. Kamu menjadi seseorang yang banyak bikin dia ketawa, banyak bikin dia sukacita, bahasa aku gitu ya. Jadi kayak dia kehilangan sumber kebahagiaan dan keceriaannya. Ya. Dia juga punya sisi anak-anak yang mana mungkin sangat manja, cuek kayak gitu ya, tapi sebenarnya rapuh, dan itu sisi itu hanya kamu yang bisa memahami, teman-teman. Ya. Dan dia itu banyak ngerasain kayak hatinya tuh sekarang was-was gitu ya. Kenapa? Karena ini sangat mungkin dia merasa bahwa ada potensi dia akan kehilangan kamu. Ya. Dan kenapa dia teringat sama kamu terus, melekat segalanya soal kamu? Karena di sini memang ada hubungan secara belahan jiwa. Ada head energi di mana kalian terhubung, ya. Ada energi cinta tanpa syarat. Jadi makanya kenapa melekat energinya. Orang ini berharap masih bisa adanya kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan ini, untuk menyambung lagi hubungan ini, teman-teman. Orang ini itu kayak akhirnya gitu ya, sadar gitu ya, kalau dia itu harus ngambil keputusan yang tegas ya. Salah satunya ini semua terjadi karena dia itu sudah merasakan energi sebenar-benarnya sama kamu. Apa yang dia rasakan koneksi di antara kalian? Apa yang dia rasakan koneksi yang segalanya melekat soal kamu? Teman-teman, yang pasti dia itu melekat ya energinya karena dia itu tersadar betapa dia itu sebenarnya sayang sama kamu. Betapa hubungan ini adalah hubungan spiritual, hubungan yang koneksinya sangat kuat, dan dia juga di sini tersadar bahwa dia itu teringat selalu tentang hal-hal yang kamu sudah lakukan untuk dia. Menyadarkan dia, mengajarkan dia, menemani dia, mendukung dia. Jadi ini energi yang masuk ke dalam kesadaran yang lebih baik ya. Kenapa? Dan dia juga ingat bagaimana kamu selalu menjadi seseorang yang selalu memberikan dia harapan positif. Di antara keputusasaannya, pesimismenya, kamu selalu menjadi seseorang yang kasih tahu dia kayak nggak usah putus asa, masih ada kesempatan, masih ada hal baik di sana, masih ada cahaya di sana. Kamu tuh kayak penerang gitu ya. Jadi saat situasi dia gelap, kamu memberikan terang, teman-teman. Apalagi banyak yang kalau Sora lihat ya, dia mendapat firasat dari pendampingnya dia gitu ya. Kalau kalian tuh punya hubungan yang tidak biasa, hubungan kalian tuh hubungan sesuatu yang terkoneksi dengan kuat.
Melekat juga segala hal soal kamu, kebiasaan kamu, cara bicara kamu, itu seperti teringat terus, teriang terus, ya, cara kamu ngomong, nada suara kamu, terus abis itu mungkin kebiasaan kamu, misalnya kalau kamu jalan, kalau kamu nervous atau gugup, kamu sering mainin rambut kamu, misalnya, atau kamu sering gigit-gigit kuku kamu, gitu. Kayak gitu-gitu tuh sesuatu yang tidak bisa lepas dari bayang-bayang dia, gitu ya. Jadi teringat-ingat terus, gitu ya. Atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah kalian lakukan sama-sama. Mungkin setiap hari Minggu ritualnya kalian itu jalan-jalan keluar, ngobrol atau nonton atau apa, ada kegiatan yang sudah jadi ritual, gitu ya. Atau setiap kapan itu kalian mungkin main tenis bareng, kayak gitu-gitu loh. Jadi hal-hal yang selalu dilakukan bersama-sama. Dan di sini dia tidak bisa lepas dari energi dia yang masih mau kepo dan tahu menahu soal kamu. Karena mungkin sekali sudah lama tidak mendengar kabar kamu, tidak ketemu sama kamu, tidak melakukan kegiatan sama kamu. Dan batin dia itu selalu terbimbing untuk kembalinya ke kamu lagi. Jadi sejauh apapun dia pergi, sejauh apapun dia berusaha lupain kamu, selalu terarah kembali teringat untuk soal kamu. Dia pun nggak ngerti kenapa, dia cuma tahu energi, koneksi, relasi, dan rasa dia sama kamu adalah sesuatu yang sangat unik, sesuatu yang tidak biasa, yang tidak dia rasakan ke orang lain. Dan ada jeda sekarang saat hubungan ini nggak ada komunikasi, dia hilang dan sebagainya. Itu jadi kendala tersendiri teman-teman buat kalian gitu ya. Oke. Dan itu membuat dia tuh merasa terjeda, merasa renggang, dan dia jadi lebih memahami perasaan dia. Kalau sebenarnya dia sayang kamu, dia butuh kamu, dia butuh untuk kamu ada untuk dia. Kita akan lihat secara besar aja sih sebelumnya memang ada kendala apa sampai dia ngerasa bersalah, dia pingin minta maaf sama kamu, ya, pingin minta kesempatan kedua, ya. Kayak dia tuh sekarang terbukakan kebenaran perasaan dan hatinya. Pertama-tama teman-teman, yang jadi kendala adalah selain memang terlalu banyak intervensi pihak luar, dianya nggak tegas, sikapnya dia kekanak-kanakan. Di sini juga ada sisi di mana dia sangat on off dalam hidup kamu. Dia mungkin keluar masuk dalam hidup kamu, gitu ya, yang membuat kamu jadinya susah untuk percaya orang ini bisa dipegang. Ya, salah satunya itu adalah ada situasi yang tadi Sora udah bilang, ini besar ya, situasi orang tua, jadi mungkin ada yang tidak mendapatkan restu. Selain daripada itu memang ada komunikasi yang mungkin di sini bermasalah, komunikasinya on off karena dia sibuk kesana kemari, tidak fokus teman-teman, ya. Dan di sini juga ada masalah tentang menjadi tegas, menjadi solid ya, karena namanya energi divine maskulin itu tugas logika gitu ya. Dan selalu orang ini berada dalam persimpangan, kayak banyak ragu gitu ya, banyak gak yakinnya, karena itu tadi banyak trauma. Tapi energi keterikatan sama kamu itu tidak bisa lepas. Kenapa? Karena sekarang tanpa kamu itu dia tidak bisa bernapas lega, sesak, galau, ya. Cuman kamu yang kayak bisa mengerti dia, membuka dirinya dia, mengerti diri dia yang terdalam, bisa mengeluarkan potensi dia yang terbaik. Jadi energi kamu tuh energi yang sangat-sangat spesial, sangat unik, dan hanya satu yang dia temuin di kamu. Kesadaran ini yang membuat dia tersadar gitu ya. Oh, kalau hubungan yang ada bukanlah suatu hubungan yang biasa, hubungan yang memang harus benar-benar diberikan satu ketegasan, hubungan yang memang sangat besar nilainya untuk dia. Dia berharap masalah yang sudah berlalu bisa segera selesai, kamu tidak bahas lagi tentang sikap dia. Dan di sini memang dia merasakan ada hubungan twin flame di antara kalian. Hubungan yang mungkin sangat naik turun ya, dan ada sisi mirroringnya. Ketakutan kamu jadi ketakutan dia, masalah kamu jadi masalah dia. Ya. Awalnya terasa sangat lega, mungkin dia merasa kayak, oh aku bebas nih sekarang kalau seandainya nggak ada komitmen sama kamu gitu ya. Jadi kayak aku bisa sesuka-suka aku. Tapi ternyata energi terhubungnya itu nggak bisa dibohongi, selalu melekat gitu ya di sana.
Orang ini mencoba denial dari perasaan dia sendiri, tapi yang nggak bisa gitu ya, karena dikabur kemanapun juga kenyataan terhubung itu ya ada gitu ya. Tuh, energi twin flame sangat kuat ya. Jadi yang dari kemarin nanyain hubungan twin flame nih, hari ini udah hubungan twin flame ya. Hubungan yang alam semesta itu sudah berkontribusi di sana. Orang ini menyesal pernah melukai kamu, pernah mengecewakan kamu, pernah memperlakukan kamu dengan enggak baik ya, keluar masuk, suka-suka dia gitu ya. Apalagi banyak orang ini yang mungkin terkesannya main-main, playful, sebelumnya suka goda sini, goda sana, flirtang sini, flirting situ gitu ya. Sementara di satu sisi lain, kenapa dia itu nggak bisa lepasin kamu energinya? Dia tuh terus bermimpi soal kamu, terus teriang-iang soal kamu. Semua tentang kamu melekat ya, tentang energi kamu, memori tentang kamu, tentang kemesraan kalian, tentang intimasi kalian baik secara energi ataupun secara fisik. Orang ini juga tidak bisa lepas dari bayang-bayang kalian pernah ngobrol banyak, kalian pernah bicara banyak gitu ya. Yang dia inginkan, teman-teman, dia berharap kamu masih mau sabar ya, masih mau sabar, masih mau nerima dia, masih mau maafin dia ya. Di sini atas semua kesalahannya dia yang mungkin dulu sebelumnya banyaknya. Karena orang ini memang sedang mengalami pembelajaran secara spiritual. Hubungan dengan kamu membawa dia banyak kepada kesadaran yang tadi Sora sudah bahas. Orang ini sedang satu demi satu berusaha untuk menyelesaikan situasi masalah-masalah yang ada gitu ya. Orang ini masih sangat cinta sama kamu, tidak mau melepaskan kamu, masih ingin bersama dengan kamu. Dan di sini adalah ada energi yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Artinya orang ini sadar gitu ya, kalau koneksi kita itu bukan koneksi yang aku pikir akan sedalam ini, aku pikir akan sejauh ini ya. Dan orang ini sedang memanifestasikan the one, teman-teman ya. Jadi kamu tuh, dia memanifestasikan kamu sedang untuk menyelesaikan masalah dengan dirinya sendiri, menyembuhkan traumanya sendiri gitu ya. Orang ini sedang berusaha melepaskan diri dari hal-hal yang negatif, kemelekatan negatif gitu ya. Secara pelan-pelan ya, dia melepaskan diri pelan-pelan karena dia itu merasa kayak sudah terkunci hatinya ke kamu, sudah melekat jiwanya ke kamu gitu ya. Karena dia tahu memang orang ini tuh paling butuhnya cuman kamu. Kamu adalah kunci utama di hatinya dia gitu loh ya. Dan orang ini berharap masih ada harapan ke depannya soal hubungan ini, masih ada jalan untuk kalian sama-sama ya. Karena di sini ada energi kesadaran sama kesalahan dia, kesadaran soal koneksi kalian yang akan dia lakukan ke depannya ke kamu ya. Selain minta kesempatan kedua, teman-teman, orang ini ingin segera bertemu. Sudah terlalu lama kalian berjauhan, sudah terlalu lama dan sudah terlalu rindu ya. Orang ini ingin membuktikan energi cinta sejatinya. Makanya orang ini ingin terkoneksi lagi secara batin, secara fisik, secara cinta tanpa syarat ya. Dan orang ini masih punya energi obsesi ke kamu. Jadi sangat mungkin sekali orang ini itu mulai stalking kamu, mantauin kamu ya. Jadi fokus dia nyelesain masalahnya ya, termasuk sikap-sikap dia yang negatif gitu ya. Dia berusaha dengan berbagai cara untuk selesaiin segalanya ya. Dan salah satunya berfokus sama finansial. Supaya apa? Dia yakini kalau situasi finansial dia baik, terus abis itu finansial dia bagus, itu bisa mendukung rencana masa depan dia sama kamu ya. Di sini teman-teman ada, dan dia juga ingin berusaha meyakinkan karena dia tahu ada energi kamu tuh nggak yakin sama dia. Jadi yang akan dia lakukan, dia akan berusaha untuk meyakinkan kamu kalau dia layak diberikan kesempatan. Di sini dia juga ingin membuktikan sama kamu kalau kalian pasangan yang sebenarnya serasi dan saling mengisi. Dan di sini dia ingin membuktikan kalau energi cinta kita itu bisa abadi. Ya, makanya secara perlahan-lahan orang ini akan menunjukkan sama kamu
ya. Oke, tapi biarlah segala sesuatunya itu berjalan secara alami, teman-teman. Artinya, ini adalah situasi yang tidak bisa dipaksakan, ya. Waktunya, jalannya, prosesnya itu akan terurai pelan-pelan sesuai dengan energi semesta. Jadi di sini memang perlu energi keikhlasan, bukan pasrah, tapi keikhlasan, menyadari bahwa proses itu berjalan, ya. Artinya apa? Orang ini ya tengah lagi proses dirinya dia, pikirannya dia, gitu loh ya, teman-teman. Dan kamu perlu untuk bermurah hati aja, gitu ya, bermurah hati, berbesar hati untuk kalau memang masih mau dengan orang ini, ya, untuk khusus yang mau sama orang ini, bahwa memang diperlukan kebesaran hati, diperlukan kesabaran, diperlukan satu keimanan dan keyakinan kalau semua akan bisa berjalan dengan semestinya. Jalan akan terbuka pada waktunya. Semua akan terbuka pada waktunya semesta. Semua akan terbuka pada jalannya semesta. Keseimbangan perlu terjadi, ya. Jadi orang ini sedang seimbangin dulu dirinya dia supaya, ya, dan alam juga dan semesta juga mau orang ini bisa jadi seseorang yang layak dan seimbang energinya sama kamu sebelum orang ini bisa datang. Jadi kayak semesta akan bikin situasi itu kayak dia udah stabil dulu baru dia bisa ke kamu, ya. Tapi energi kalian terhubung itu sudah jelas bisa dilihat dan dirasakan, ya. Jadi kalau kamu yang nggak ngerasa bisa koneksi sama dia, Sora rasa ini bukan pembacaan untuk kamu. Tapi kalau Sora lihat orang ini sudah yakin, sudah bulat dengan keinginan dia, ya. Karena kamu orang yang paling berharga buat dia. Jadi kedatangan orang ini, usaha orang ini juga untuk menunjukkan bahwa kamu berarti buat dia, ya. Dia itu kayak masih banyak hal-hal yang belum bisa Sora ungkap karena memang di sini masih ada rahasia semesta. Istilahnya ini tuh belum ketemu kata tamat. Ini masih proses, oke? Tapi jelas target akhirnya ini adalah ke arah pernikahan atau untuk yang sudah menikah hubungannya tetap dalam pernikahan. Jadi tidak ada yang namanya energi pisah. Ingat, waktu adalah bukan sekarang. Jadi kamu masih harus menunggu. Aduh, Kak Sora nunggu berapa lama? Aku nggak tahu. Yang pasti kalau aku lihat di sini berproses terus berjalan. Kenapa tidak kamu manifestasikan? Kamu doakan yang terbaik biar segera dia bisa datang. Waktu kita, waktu semesta bukan waktu kita. Rencana waktu Tuhan bukan waktu kita. Siapalah kita di dunia ini yang energinya tidak ada apa-apa. Manusia itu cuma setitik kecil loh sama semesta ini, ya. Kita sama energi alam aja kalah, teman-teman. Ya, alam itu mewakilkan energi semesta. Jadi sebagai yang lebih lemah atau yang kalah energinya, kita yang menyinkronkan diri dengan energi semesta. Biar semesta kasih kita waktu yang terbaik, ya. Dan teman-teman, kamu perlu untuk lebih banyak belajar dan memahami secara spiritual kenapa sih waktunya itu di waktu yang nanti gitu ya. Kenapa nggak sekarang? Kenapa harus nunggu? Makanya perdalam kebijaksanaan kamu. Daripada kamu habisin waktu untuk berkeluh kesah dan marah-marah, toh tidak akan mempercepat prosesnya. Kalau kamu marah-marah di kolom komentar atau berkeluh kesah, maki-maki, itu juga nggak akan buat dia insan datang sekarang kok. Ambil waktu, bermeditasi, berdoa, dekatin diri sama spiritual dan alam untuk kamu tuh tahu gitu loh ya. Dikasih intuisi, dikasih jawaban melalui apapun itu medianya dari semesta untuk memahami lebih dalam kondisi percintaan kamu, kondisi hubungan kamu sama dia, gimana nantinya, gimana jalannya, gimana ini itunya, alur-alurnya gitu. Oke? Kita lihat dulu astrologi yang mungkin terungkap, bisa jadi zodiak dia, bisa jadi zodiak kamu, zodiak kalian sama-sama. Ada Libra, cek Sun Moon Rising, Capricorn, Cancer, Pisces, Gemini, Aries, dan Scorpio. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Untuk teman-teman yang kepingin personal reading untuk energi yang lebih fokus, pingin beli kartu, beli alat pembacaan, pingin baca bazi untuk baca jalur hidup, silahkan di Instagram Sora ya, semua satu jalur. Oke. Nah, teman-teman juga boleh kasih ide pembacaan yang bisa buat banyak orang ya. Semakin unik ide kamu, semakin akan bisa Sora angkat
Ya, kenapa? Karena kalau kamu fokusnya cuma buat kamu, itu namanya pembacaan pribadi. Silahkan berbayar. RWYJJ LDY OSX UKV XR 123 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.